Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, khususnya kelas 5 SD, marilah bersama Bu Eri kita belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Di sini Bu Eri mau menerangkan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ada apa di situ? Bentuk perlawanannya apa? Dan hasilnya nanti bagaimana? Yang pasti hasil akhirnya adalah kita di sini. Sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan. Itu adalah hasil perjuangan dari pendahulu kita, dari nenek moyang kita. Sekarang kita mulai belajar ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, kita mempunyai sejarah sebagai negara yang memiliki pelaut yang tangguh. Ada dua kerajaan yang besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Semuanya adalah negara ini memiliki kekuatan maritim yang sangat baik dan bagus. Bahkan pada saat Kerajaan Majapahit, rajanya, siapa rajanya mencapai masa keemasan? Iya betul, rajanya Hayam Wuruk dan patihnya Patih Gajah Mada sampai menguasai sampai kemana? Sampai ke Malaka, hampir Malaysia, masih di dalam dikuasai oleh Kerajaan Majapahit tersebut. Setelah Majapahit runtuh karena ada berbagai macam sebab, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Perdagangan pada masa itu yang dijadikan komoditas. Komoditas itu apa sih anak-anak? Komoditas adalah dagangan. Komoditas adalah produk utama yang laku di dunia luar. Adalah rempah-rempah. Rempah-rempah dari Indonesia itu kualitasnya bagus. Harganya pun juga bagus, tidak mahal banget. Hal itu menarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Di antaranya bangsa apa Bu Eri? Di antaranya adalah bangsa Portugis. Kita melihat Portugis ya, luasnya seberapa itu, tapi bisa menjajah kita. Pertama kali Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1512 di Maluku. Di Maluku ini ada dua kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Tidore dan Ternate. Berbagai macam cara, dengan strategi yang sangat licik, bangsa Portugis satu persatu menguasai Kesultanan Ternate dan Tidore. Di sini juga bangsa Portugis itu berselisih dengan bangsa Spanyol karena persaingan menguasai rempah-rempah tersebut akhirnya dapat diselesaikan juga. Sesama bangsa Eropa ya, mereka bisa menyelesaikan. Bagaimana nasib Ternate dan Tidore? Sama saja, tidak lepas dari penjajahan. Itu adalah bangsa Portugis, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia.
Kapan bangsa Belanda datang? Bangsa Belanda datang ketika tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman di Banten. Tujuannya sama, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Spanyol adalah bangsa pengelana. Jadi dia menguasai lautan, bukan berarti jadi mampu mencari tanah jajahan, dia itu berlayar sana ya. Berhenti di suatu tempat melihat keadaan, pura-pura berdagang. Pada masa itu kita terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Tidak ada satu kerajaan yang bisa mempersatukan dulu itu. Di Jawa ada, di Sumatera ada, Sulawesi ada, Bali ada. Itu semua itu terdiri dari raja-raja. Beda dulu, waktu zamannya Majapahit berdiri dalam satu kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Karena Kerajaan Majapahit dapat menaklukkan raja-raja yang lain untuk tunduk terhadap Kerajaan Majapahit. Jadi yang berkibar adalah bendera Majapahit. Semua wilayah Nusantara tunduk terhadap aturan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh kan di Indonesia berdiri kerajaan-kerajaan kecil tersebut. Datanglah bangsa Belanda ke Indonesia, yaitu ya. Berarti bangsa Belanda ini datang itu di Jawa. Beda dengan Portugis di Maluku. Di Maluku tetap ada itu Portugis, masih menjajah. Di Maluku Portugis, di Jawa Belanda yang datang. Perdagangan rempah-rempah dengan bangsa Belanda ini pertama kali itu tadi di mana? Di daerah di Jawa Barat sana ya, di sebelah barat itu kan ada Banten, ada Jakarta juga. Di situ dia pertama kali menguasai. Dengan pimpinannya siapa tadi? Cornelis de Houtman ya, pertama kali. Pertama kali datang sih sikapnya sopan. Sopan, baik ya. Tapi lama-kelamaan menguasai perdagangan rempah-rempah. Kemudian bangsa Belanda ini mendirikan sebuah kongsi dagang, semacam usaha ya. Jadi semua hasil rempah-rempah dijual di situ, yang bernama VOC. Tujuan berdirinya organisasi VOC ini adalah menghilangkan persaingan dagang yang akan merugikan pedagang Belanda. Jadi VOC ini sebuah organisasi yang isinya, yang anggotanya itu pedagang-pedagang Belanda. Yang kedua adalah menyatukan tenaga dan pikiran untuk menghadapi pedagang lain yang ada di Nusantara. Jadi mereka itu bersatu dalam wadah sebuah yang namanya VOC itu, untuk menyingkirkan semua saingannya. Jadi hanya dia tok, semua hasil bumi akan dikuasai sama VOC itu. Semua perdagangan rempah-rempah akan dijual di VOC itu. Itulah tujuannya bangsa Belanda. Sudah pasti dengan berdirinya VOC itu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, apapun dilakukan. Apakah mereka peduli dengan keadaan kita? Tentu tidak. Dia hanya peduli dengan keadaan dia sendiri, mencari untung yang sebesar-besarnya, menghilangkan persaingan selain pedagang bangsa Belanda, membuat
aturan, menyatukan tenaga dan pikiran untuk mengusir semua pedagang selain Belanda. Itulah Belanda mendirikan VOC. Belanda juga pemerintah Belanda juga memberikan hak istimewa terhadap VOC. Jadi pemerintah Belanda yang di sana yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth itu memberikan hak-hak istimewa kepada VOC. VOC adalah sebuah perkumpulan dagang yang ada di Indonesia. Di antaranya hak mencetak dan mengedarkan uang. Hak untuk berperang atau berdamai. Apakah dia akan mengadakan peperangan dengan A atau B atau berdamai untuk menyelesaikan masalah atau bagaimana, itu diberi hak. Yang ketiga, membuat benteng ataupun angkatan perang. Mengatur pemerintahan kongsi, berarti mengatur sistem perdagangannya sendiri. Menguasai daerah. VOC itu diberi hak sama pemerintah Belanda itu seperti itu. Melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia dan memungut pajak. Jadi kita dulu itu sama orang Belanda, kita itu tidak tahu, dianggapnya kita ini siapa. Ada orang asing datang ke sini berdagang, lama-lama dia itu pelan-pelan menguasai daerah satu per satu. Dengan adanya hak istimewa ini, VOC pelan-pelan menguasai daerah yang ada di Indonesia dari bagian terkecil sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena memiliki hak dari pemerintah Belanda tersebut. Jika ada masalah atau apa, dia mengadukan ke sana, nanti pemerintah membantu. Di sini kita yang membantu siapa? Tidak ada. Masing-masing daerah memiliki kerajaan yang sendiri-sendiri. Raja-raja di Indonesia itu tidak bersatu. Raja-raja di Indonesia saling berebut kekuasaan. Akibatnya terjadilah perang saudara. Sehingga kedudukan raja-raja menjadi lemah. Perang antar saudara sendiri. Dan hal itu menjadi keuntungan bagi VOC. VOC memiliki peralatan perang yang komplit, yang lebih modern, karena ini negara Eropa yang biasanya teknologinya itu lebih maju dibanding kita. VOC memiliki kemampuan berperang yang lebih tinggi. Karena apa? Karena VOC itu sudah menjelajah kemana-mana. Kalau bangsa kita kan di sini saja. Kalau VOC itu hampir ke seluruh dunia. Dia sudah jalan ke Afrika, ke India atau kemana. Itu seperti itu. Jadi VOC itu pengalamannya lebih banyak. Di dalam perdagangan, VOC itu menggunakan sistem monopoli, yaitu menguasai semua perdagangan. Tetapi sayang, dengan bagusnya VOC sudah berbuat yang sangat bagus, yaitu organisasinya. VOC ternyata memiliki kekurangan. Akhirnya VOC itu mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena di dalam tubuh VOC itu, dalam hal keuangan, manajemennya itu bermasalah. Maka VOC di Nusantara, di Indonesia itu diambil alih sama pemerintah Belanda. VOC juga memiliki utang. Utang sama siapa? Ya utang sama organisasi lain, sama pedagang lain, sama kongsi lain.
diambil alih semua oleh Belanda. Sejak saat itu, Nusantara dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan sebutan Hindia Belanda atau pemerintah Hindia Belanda. Sekarang bukan pedagang lagi yang pegang Indonesia, yang menguasai Indonesia, tetapi sudah pemerintah Belanda tersebut. Pada saat pemerintah Belanda tersebut, ada gubernur yang namanya Gubernur Herman William Daendels. Gubernur jenderal ini ya, menguasai seluruh Indonesia, itu terkenal dengan kejamnya, melaksanakan kerja rodi. Apa sih Bu Eri yang namanya kerja rodi itu? Kerja rodi adalah kerja paksa. Siapa yang mau kerja paksa? Ayo. Kamu mau? Mau? Iya, jangan mau nak. Yang namanya kerja paksa itu tidak enak. Kerja paksa adalah kerja yang dipaksa. Dipaksa harus bekerja tanpa imbalan. Untuk apa? Untuk membuat sebuah jalan. Jalan dari Anyer. Proyek pertamanya itulah ada dari Anyer Banten sana ya, sebelah barat, sampai Panarukan Jawa Timur. Itulah yang membuat sabuk ya di Pantura, di daerah pantai utara, yang sekarang kita sebut dengan Pantura jalannya ya. Nyambung gitu. Korbannya itu sangat banyak. Tidak tahu korbannya yang pasti itu berapa. Korbannya siapa? Bangsa Indonesia yang bekerja membangun jalan tersebut. Tujuannya untuk apa Bu Eri? Ya tujuannya untuk transportasi, untuk perjalanan. Perjalanannya siapa? Perjalanan dalam rangka menguasai tanah jajahan tersebut. Jadi itu enak dikuasai ya. Perjalanan untuk mengangkut hasil bumi. Pada masa itu Belanda juga bersaing supaya mempertahankan tanah jajahannya itu bagaimana dari Inggris. Jadi sebagai benteng juga supaya tanah jajahannya itu aman. Yang namanya kerja paksa adalah kerja yang tidak mendapatkan upah. Yang bekerja itu tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, ataupun kalau kita sakit, yang kerja sakit itu tidak mendapatkan obat apapun. Jadi di mana-mana kalau yang kerja paksa itu banyak yang meninggal. Sayang sekali. Betapa menderitanya bangsa Indonesia pada masa itu. Karena apa? Karena memang jenderal ini, Daendels ini terkenal dengan orangnya yang sangat kejam. Proyek pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan itu bisa berjalan sangat singkat. Tenaga kerjanya banyak banget. Ngambilin dari kampung-kampung, itu yang namanya kerja paksa. Kalau ada orang laki-laki pokoknya yang bisa bekerja di ke situ kerja semua kerja. Berapa puluh ribu sendiri korban nyawanya bangsa Indonesia pada masa itu. Apa yang bisa dilakukan oleh raja-raja kita? Tidak ada. Oleh kesultanan yang ada di sini tidak ada sama sekali. Tidak bisa melindungi rakyatnya.
nyatanya rakyatnya disuruh bekerja seperti itu karena mempunyai masalah. Pada tahun 1808 selesailah jalan tersebut yang kita sekarang menyebutnya Jalan Daedalus. Ketika tahun 1811 Gubernur Jenderal Daedalus ini dipanggil ke negeri Belanda ya. Herman Willem Daedalus ini dipanggil ke negeri Belanda. Apakah di sini kosong? Tidak, di sini digantikan lagi. Digantikan lagi oleh orang lain. Oleh siapa? Yaitu Gubernur Jenderal Jansen. Apakah Gubernur Jenderal Jansen itu lebih baik daripada Gubernur Jenderal Daedalus? Herman Willem Daedalus itu ternyata sama saja. Yang namanya penjajah apapun bentuknya sama saja. Pada saat Gubernur Jenderal Jansen itu terjadi peperangan antara Inggris dengan Belanda yang sudah Ibu katakan tadi. Jenderal Daedalus itu membangun sebuah jalan dari Anyer sampai Panarukan itu tujuannya sebagai supaya transportasinya itu lancar, supaya Inggris tidak bisa menguasai Indonesia, tidak bisa menguasai tanah jajahannya. Pada saat itu pemerintahan Jenderal Jansen tersebut Belanda kalah. Di sini akibatnya adalah ada sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Tuntang di Salatiga. Isi perjanjian tersebut adalah seluruh jajahan Belanda yang ada di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Adanya sistem pajak atau sewa tanah. Sistem kerja rodi dihapuskan. Dilakukan sistem perbudakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita lebih baik? Ternyata tidak. Sama saja. Sama-sama menderita. Menanam di tanah sendiri diberikan pajak, ditariki pajak. Sebagai contoh ada pajak tanah, pajak keluarga, pajak pindah tempat, pajak bangunan, pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak pekerjaan, pajak kalau ada tontonan, pajak tontonan. Semua itu kekayaan kita, kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan rakyat Indonesia itu diserahkan kepada Inggris yang tadinya diserahkan kepada Belanda. Sama saja, sama-sama dijajah. Apakah lebih baik? Tidak. Ada juga peraturan yang bernama tanam paksa. Peraturan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Setiap petani harus menyerahkan tanahnya 20% untuk ditanami tanaman ekspor seperti tebu, kopi, nila. Tanaman ini akan dijual kepada penjajah. Dan yang
tidak memiliki kebun diwajibkan bekerja 75 hari. Itu teorinya 20%. Prakteknya hampir tanah itu yang memungkinkan untuk ditanami tanaman ekspor ya ditanam. Jadi kita itu bekerja tetapi tidak memperoleh hasil. Betapa susahnya kita dijajah baik oleh Portugis, Belanda, Inggris, sama saja. Semua penjajah itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Kenapa tidak memberikan manfaat kepada kita? Kita menderita. Berbagai macam gubernur jenderal kita ganti, kita tetap sama. Kita tetap menderita, kita tetap yang jadi korban. Kita jadi hidup tidak tenang di tanahnya sendiri. Persatuan dan kesatuan dari raja-raja di Nusantara itu tidak ada. Masing-masing raja itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang sibuk perebutan kekuasaan juga, itu kan jadi lemah. Pihak penjajah masuk gampang, mudah menghancurkan. Itulah yang terjadi ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Apakah bangsa Indonesia diam? Tidak. Bangsa Indonesia tidak diam. Bangsa Indonesia berusaha melawan penjajahan, melawan VOC. Tetapi perlawanan itu tidak serentak. Kalau VOC itu kan kongsi dagang pedagang Belanda. Setelah VOC bangkrut, tanah jajahannya VOC itu, tanah jajahannya pedagang itu, kongsi dagang itu diberikan kepada pemerintah. Jadi pemerintah Belanda. Jadi semua hutang, semua tanggungan VOC itu ditanggung sama pemerintah Belanda. Total semua. Kenapa VOC bisa bangkrut? Ya, banyak yang tidak bagus manajemennya, seperti ya adanya korupsi, hutangnya banyak dan lain sebagainya, pengawasannya kurang, jadi dia bangkrut, diserahkan pada pemerintah Belanda. Bangsa Indonesia pada masa itu sejak VOC itu sudah berusaha untuk berjuang, tapi sayang sekali sifatnya masih kedaerahan. Di Sumatera mengadakan perlawanan, di Sulawesi sana mengadakan perlawanan, kerajaan di Sumatera mengadakan perlawanan, kerajaan Sulawesi mengadakan perlawanan, kerajaan di Kalimantan mengadakan perlawanan, kerajaan di Bali mengadakan perlawanan, kerajaan di Maluku kita tahu itu mengadakan perlawanan tetap. Kerajaan yang ada di Jawa juga mengadakan perlawanan. Demikian juga kerajaan yang di Bali. Mereka melawan penjajah, melawan VOC, melawan pemerintah Belanda bersifat kedaerahan. Ketika daerah A mengadakan perlawanan sudah dipatahkan. Nanti pihak dari pemerintah Belanda pindah ke daerah B. Dipadamkan lagi satu persatu daerah itu dikuasai oleh pemerintah siapa? Belanda.
Demikianlah anak-anak, kita bisa mengambil hikmah dari sejarah yang kemarin, bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hilangkan sifat kedaerahan, membanggakan diri sendiri, utamakan persatuan. Terima kasih ya anak-anak. Lain kali belajar bersama Bu Eri lagi. Belajar dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.